Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat dengan NPM 202121500418. Di sini saya akan membahas tentang materi yang sudah didiskusikan di matkul belajar dan pembelajaran. Materi yang pertama itu ada model-model pembelajaran. Di dalam model-model pembelajaran itu ada pembelajaran korporatif. Pembelajaran korporatif dapat diartikan sebagai kegiatan belajar bersama-sama. Pembelajaran ini dilakukan agar siswa dapat saling membantu antara satu dengan yang lain. Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara kelompok. Korporatif juga bisa diartikan yaitu sebuah model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar di mana terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuannya masing-masing. Hasil yang diharapkan dari penggunaan metode ini adalah siswa mampu meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, serta kemampuan interpersonal. Tujuan model pembelajaran kooperatif yang pertama itu menciptakan situasi di mana keberhasilan individu tergantung pada keberhasilan kelompok. Yang kedua, menjadikan teman sebaya sebagai sumber belajar selain guru dan buku. Yang ketiga, menjadikan siswa yang lebih mampu sebagai narasumber bagi siswa yang kurang mampu. Yang keempat, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya dengan yang mempunyai berbagai perbedaan. Nah, dalam kooperatif juga itu ada pembelajaran komunikatif. Apa itu pembelajaran komunikatif? Pembelajaran yang komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kebahasan dan pertunjukan dalam kegiatan bahasa, baik kegiatan produktif maupun reseptif, sesuai dengan situasi nyata, bukan situasi buatan yang terlepas dari konteks. Pendekatan komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Pendekatan komunikatif didasarkan pada pemikiran bahwa pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang luas dan mempelajari bahasa. Hal ini terutama menyebabkan orang lain melihat bahwa bahasa tidak terbatas pada tata bahasa dan kosakata, tetapi juga berfungsi komunikasi bahasa. Dan pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang luas dalam pembelajaran bahasa. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa pembelajaran bahasa tidak cukup dengan memberikan kepada siswa bagaimana bentuk-bentuk bahasa itu, tetapi siswa harus mampu mengembangkan cara-cara menerapkan bentuk-bentuk ini sesuai dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam situasi dan waktu yang tepat. Nah, ada juga pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model belajar yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau masalah yang disimulasikan. Pada saat siswa berhadapan dengan siswa tersebut, maka ia akan menyadari bahwa untuk menyelesaikannya ia akan menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, pendekatan sistematiknya, dan diperlukan menginterogasi informasi dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan jika ditinjau dari variabel tugasnya, maka masalah yang diajukan harus dapat dipahami siswa. Pembelajaran berbasis masalah biasanya terdiri dari 5 tahapan.
Yang pertama, orientasi siswa pada masalah dengan cara guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan cara guru membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan cara guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, materi yang kedua ada pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pengertiannya itu, kurikulum adalah perangkat, mata pelajaran, dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Model-model pengembangan kurikulum itu model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar dalam mengembangkan kurikulum. Model apa merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh, atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum berarti merupakan suatu pola, contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan pembelajaran. Nah, itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Materi yang ketiga itu ada pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar, mengajar, atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas itu adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun mewujudkan fungsi pengelolaan pembelajaran kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Yang kedua, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya. Nah, ada komponen keterampilan pengelolaan kelas. Adapun yang menjadi komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan pencipta dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, bersifat preventif, yaitu sikap, tanggap, membagi perhatian, dan pemusatan perhatian. Yang kedua, ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal, yaitu modifikasi tingkah laku, pendekatan pencegahan masalah kelompok, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah.
Materi yang keempat itu ada evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian dan pengukuran belajar dan pembelajaran. Tahapan-tahapan evaluasi. Evaluasi secara umum adalah pengukuran dengan membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat untuk kemudian dilakukan perbaikan. Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan untuk menjamin bahwa apa yang kita jatuhkan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tahapan-tahapan evaluasi itu, yang pertama menentukan aspek yang akan dievaluasi. Yang kedua menyusun kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Yang ketiga mengumpulkan data evaluasi. Yang keempat menganalisis dan mengelola data. Yang kelima melaporkan hasil evaluasi. Nah, ada lagi prinsip-prinsip evaluasi dan tujuannya. Evaluasi ada kegiatan dalam mengumpulkan informasi terhadap kinerja sesuatu yang mana informasi tersebut dijadikan sebagai alternatif terbaik untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, evaluasi merupakan pengukuran serta perbaikan suatu kegiatan dengan membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya. Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi juga berkaitan dengan asesmen atau penilaian, di mana hasil dari penilaian tersebut didapatkan informasi tentang pengetahuan siswa terhadap materi yang diajarkan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas di matkul belajar dan pembelajaran materi yang sudah pernah didiskusikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.